Jangan sampai ada pertengkaran terus aja pupuk subsidi. Itu jadi masalah. Karena diborong oleh mafia. Dimasukkan ke, karena yang punya uang itu pasti itu, para pengusaha besar. Dibeli, ditimbun, nanti dikeluarkan. Karena petani parsial, tadi gapoktan nggak mungkin bisa nebus ke PT Pupuk Indonesia. Ini Simlu juga punten, saya kalau temukan di lapangan, penyuluhnya justru jadi mafia. Dia yang megang Simlu, dia saudara-saudaranya. Nah, petani balik lagi ke sini. Itu juga temuan lapangan. Memang pimpinan ada sistem yang sudah sangat sistematis ini. Ini terjadi di lapangan dengan daya ikat tengkulak yang luar biasa. Saya ingin menyatakan bahwa fakta kita hari ini, petani di daerah sana itu membeli saja pupuk subsidi dengan harga 115.000 NPK, mereka nggak sanggup buy cash. Apa yang dimanfaatkan? Tengkulak. Ya, sejarah bangsa tidak pernah ada penebusan pupuk 1 Januari jam 12 malam. Ini saya menyoroti ke pupuk ya, terutama distribusi pupuk. Tadi teman saya sudah menyampaikan ini harga dasar pupuk subsidi itu berapa. Nah ini harus ada toleransi di antara daerah provinsi, masih ada kan dengan jangkauannya. Jawa Barat misalkan, saya Jawa Barat. Ini toleransi di kios itu berapa? 150.000. Kalau tadi Bapak bilang 2.000 per kilo, berarti per karungnya itu 100.000. Iya, kalau per kilo. Karena per karungnya itu kan 50 kilo atau berapa? Ya, 50 kilo. Berarti 100.000. Maka toleransi untuk transport dan alasan ongkos kirim sampai mikul per kios berapa? Petani harus beli berapa? Subsidi jadi berapa? Petani berani itu kalau sampai 150.000. Tapi kalau sampai 300, 200, langka lagi pupuknya, ini yang jadi berat. Jadi masalah, mana pupuk subsidi? Nah, berikutnya zonanisasi. Ini mohon dipelajari. Kami di lapangan melihat bahwa pupuk yang dibutuhkan oleh petani basah dalam ini sawah yang butuh banyak air itu Cikampek. Sawah dibutuhkan oleh petani Cikampek. Sementara hortikultura dibutuhkannya Gresik. Ke Jawa Barat, Gresik hanya dizonisasi di Garut dan di Tasik. Akhirnya disinilah jadi masalah mafia masuk. Jadi pupuk Gresik datang ke Tasik, dari Tasik dijual ke Pangalengan ke kita, itu polisi masuk ke situ, oknum masuk ke situ. Ada yang ditangkap, ada harga jadi melambung. Nah, kami mohon ini zonisasi itu harus tepat. Bahwa pupuk Gresik itu sangat cocok untuk hortikultura. Sementara Cikampek untuk petani basah sawah. Yang saya maksud ini solusi-solusi yang harus kita pikirkan ke depan. Jangan sampai ada pertengkaran terus aja pupuk subsidi. Itu jadi masalah. Karena diborong oleh mafia. Dimasukkan ke, karena yang punya uang itu pasti itu, para pengusaha besar. Dibeli, ditimbun, nanti dikeluarkan. Karena petani parsial, tadi gapoktan nggak mungkin bisa nebus ke PT Pupuk Indonesia. Pasti itu pihak pengusaha. Nah, oleh karena ini harus ditertibkan. Penertibannya adalah harga subsidi dan non subsidi jangan domplang. Mana yang harus beli subsidi, yang diberi pupuk subsidi, mana yang tidak. Kalau pengusaha semacam tadi petani besar di atas 5 hektar dia punya perkebunan jeruk, nah itu harus non subsidi. Nah begitu petani-petani basah, karena sekarang kekuatan kita untuk menuju kemandirian pangan, nah ini harga subsidi dan subsidi jangan domplang.
Misalkan subsidi sampai 150.000, maka harga pupuk non subsidi 200.000. Nah, jadi harganya tidak jauh. Kalau sekarang jauh harganya subsidinya. Hanya berbeda, kalau berbeda hanya ribuan, hanya 10-20 ribu itu masih berani. Tapi kalau sudah ratus ribu, itu petani-petani yang haknya non subsidi pasti ngejar ke subsidi. Itu yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana mendekatkan harga subsidi dan non subsidi, jangan sampai dombang. Nah, banyak hal lain juga, masalah RDKK yang kaitan dengan Simlu. Ini Simlu juga punten, saya kalau temukan di lapangan, penyuluhnya justru jadi mafia. Dia yang megang Simlu, dia saudara-saudaranya. Nah, petani balik lagi ke sini. Itu juga temuan lapangan. Ini barangkali kasuistik yang saya temukan di Jawa Barat. Barangkali itu, terima kasih Ketua Pimpinan. Terima kasih Pak. Izin saya memulai tentu dengan sukacita sesungguhnya. Dengan naiknya HPP Gabah, maka bukan hanya petani yang bersukacita, tapi tentu kita yang menjadi perwakilan para petani di daerah kita masing-masing. Tetapi saya berharap bahwa sukacita ini tidak terhenti pada tingkat atau level tengkulak atau pedagang-pedagang di daerah. Bapak Nas, kita berharap teman-teman Bulog bahwa benar-benar petani merasakan dampak dari kenaikan HPP Gabah ini. Jangan tengkulaknya yang merasakan. Dan begitu kita turun ke dapil, banyak hal yang kita temukan. Memang pimpinan ada sistem yang sudah sangat sistematis ini. Ini terjadi di lapangan dengan daya ikat tengkulak yang luar biasa. Ketergantungan petani kita ke tengkulak itu nggak bisa terlepas. Kalau Bapak Ibu menyaksikan bahwa pupuk itu sampai atau tidak, saya tidak sanksi, itu sampai. Tetapi sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa fakta kita hari ini, petani di daerah sana itu membeli saja pupuk subsidi dengan harga 115.000 NPK, mereka nggak sanggup buy cash. Apa yang dimanfaatkan? Tengkulak. Tengkulak ini bukan tidak untung, bayar panen. Kalau 115 awal, panennya 250, 230, 100% naiknya. Apalagi daya ikatnya. Tengkulak ini yang harus ngambil gabah mereka. Mau murah, mau apa, pokoknya harus diambil oleh mereka. Dan ini harapan kita ke depan bahwa BUMDes itu harusnya hadir. Menjadi solusi bagi petani yang ada di desanya. Lalu yang kedua, tadi teman-teman bicara persoalan pupuk. Pupuk ini kan tuntas sesungguhnya. Bahwa yang bisa dapat itu adalah petani dengan luasan maksimal 2 hektar. Tidak boleh di atas dari itu. Kalau udah 2,5 nggak makalah masuk RDKK. Nah, yang menurut saya singkat ya Pak, saya singkat ya. Waktu ini. Oke, saya singkat. Menurut saya persoalannya adalah persoalan komitmen dan kemauan. Bapak Ibu, fakta nih. Beberapa tahun terdahulu kita melihat SK Gubernur, SK Bupati itu tidak pernah bisa muncul di Januari. Pasti Februari, bahkan ada yang Maret. Tapi begitu ada komitmen tahun ini, masih pakai SK kok 2025. Tapi terbit bulan berapa? Desember 2024. Bisa. Sekali lagi ini persoalan komitmen. Tidak ada yang tidak bisa. Pemerintah bilang terlalu panjang. Masih ada SK Gubernur, ada SK Bupati, tapi bisa muncul di Desember. Berarti sekali lagi saya bilang komitmen. Begitu kita berkomitmen, maka saya apresiasi pupuk Indonesia. Sejarah bangsa tidak pernah ada penebusan pupuk 1 Januari jam 12 malam.
Gak pernah terjadi. Artinya apa? Ini persoalan komitmen saja. Bahwa kalau kita berkomitmen, semua bisa kita lewati ini. Bukan persoalan distributor. Mohon Ya, singkat, saya Pak. pikir terima kasih. Ya.